Namek namuk entago waninggapka. Selamat malam warga Kota Merauke. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Helen Keller. Menuju PON 20 tahun 2021, sedang gencar-gencarnya dilaksanakan vaksinisasi. Untuk itu, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang akan mengambil bagian dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Yaitu ada Bapak kita AKP Mika Toding, PSHSIK, Kabak Ops Merauke. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Bapak kita Antonius Kaize, SH, Wakil Ketua Subda PON Merauke. Selamat malam. Malam, salam olahraga. Ya, salam olahraga. Kemudian ada Bapak Dr. Andus Luki Litiai, pengurus KONI Kabupaten Merauke. Selamat malam Bapak Luki. Malam. Ya, dan ada Ibu dokter kita yang cantik malam hari ini, Dr. Rahmadani, yang merupakan Paurkes Polres Merauke. Selamat malam Ibu Dokter. Iya. Untuk teman-teman yang menonton live IKKM, saat ini kami menggunakan protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker, kemudian sudah mencuci tangan, dan juga kami yang ada di sini sudah vaksin ya. Sudah. Iya, kami sudah vaksin. Untuk itu keamanan terjamin. Ya, selamat malam Ibu, Abang semua, Bapak. Malam ini kita akan berdiskusi santai, berbincang-bincang terkait persiapan kita menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 yang mana Merauke merupakan tuan rumah, dan juga bagaimana kita menyuarakan kepada masyarakat untuk ayo mari vaksin, karena jika PON ini dilaksanakan kesehatan pun akan perlu untuk kita lakukan, karena ada 3 poin penting di sini ya. Dari sisi kesehatan ada Ibu dokter yang telah hadir, kemudian dari keamanan sendiri ada Bapak Kabak Ops, dan juga dari panitia penyelenggara PON Merauke ada kita punya Bapak Anton Kaize dan Bapak Luki. Untuk itu mungkin Elsie langsung aja ya, kita diskusi santai aja terkait persiapan PON ini. Sejauh ini bagaimana sih peran dari keamanan sendiri untuk menuju PON ini, Bapak Mika? Ya, baik, selamat malam pendengar setia Info Kejadian Kota Merauke. Berkaitan dengan pengamanan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021, di mana Merauke ditunjuk sebagai Subpon Klaster Merauke, sehingga di sini kami sebagai seksi pengamanan, kami sudah membuat pengamanan, kita sudah membuat rencana pengamanannya, mulai dari kedatangan atlet, kontingen, sampai pada ofisial, kemudian kita akan kawal sampai menuju ke penginapannya atau rusun tempat mereka tinggal, bahkan dari situ juga kita akan kawal menuju ke venue atau tempat untuk cabang olahraga seperti itu. Jadi untuk kami dari pengamanan ini kami bergabung dengan TNI Polri, terus dengan instansi terkait, ada juga Basarnas, ada juga Damkar, ada juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada Satpol PP sama Senkom atau Sentral Komunikasi. Seperti itu. Dalam hal ini memang TNI Polri sendiri sudah bergerak ya Bang ya, sudah bergerak untuk mempersiapkan dan menyambut PON di Merauke sendiri pada khususnya. Sudah bergerak. Iya, makasih Bang ya. Kemudian bagaimana sih dari KONI sendiri sebagai penyelenggara Subda PON yang di Merauke dalam hal perekrutan, kemudian untuk persiapan SDM-nya dan sebagainya, dari Bapak Wakil Ketua 1, sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KONI Merauke? Baik, Elsie, saudara-saudara yang ada ikut di Facebook ya, begini saya cerita-cerita saja. Mungkin saya tidak terlalu tanggapi jawab linear pertanyaan Elsie. Baik. Tapi silakan disimpulkan oleh setiap kita yang mengikuti ini. Jadi PON ini kurang lebih 1 bulan lagi, 39 hari itu akan kita laksanakan di Papua, PON 20 Tanah Papua. Jadi Merauke salah satu klaster dari 29 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan. Kita dengan 6 cabur. Nah, dalam PON ini akan ada beberapa kegiatan. Pertama itu akan ada
gebyar. Gebyar itu adalah pesta, panggung hiburan, dan juga ada jual-jual makanan dan lain-lain. Keterlibatan UMKM, para penari, para penyanyi, musisi, semua akan terlibat. Juga ada api pon. Orang di sana terlibat, penyanyi, penari, ekonom, semua ada di situ. PON ini akan didatangi oleh kurang lebih 5.000 orang lebih datang ke Merauke. Seperti itu. Artinya bahwa ada dampak ekonomi yang akan kita dapat, gitu. Yang akan kita dapat orang Merauke di sini. Bayangkan, PB PON akan menurunkan kurang lebih anggaran kepada 100 UMKM untuk berpartisipasi dalam PON. Begitu. Kemudian akan ada rekrutmen relawan dengan jumlah ribuan orang. Akan ada partisipasi musisi, penari, dan penyanyi, ratusan orang. Jadi begitu banyak interaksi sosial dalam PON itu akan terjadi. Begitu. Pertanyaannya, itu apakah pesta atau acara kedukaan? Begitu. Maafin ya, kalimat saya agak kasar-kasar sedikit ini. Iya. Tidak. Seperti itu, pesta atau kedukaan. Nah, oleh karena itu PB PON membangun komunikasi dengan kepolisian, dengan pemerintah, TNI, Polri. Bagaimana negara sayang rakyat melalui mereka. Mereka ini kan alat negara. Memberikan vaksin gratis itu kan pemerintah sayang kita. Virus ini kan kita tidak lihat. Tapi dia datang nanti bisa bunuh kita. Dia cara yang sudah ditemukan secara ilmiah, secara IT itu adalah dengan jarak sekian dia bisa menular. Kontak erat dia menular. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, vaksin, sebagaimana penjelasan para ahli, adalah cara memperkuat imun tubuh agar tubuh kita sendiri yang bereaksi, membunuh dan menolak itu vaksin. Menolak itu virus. Begitu. Itu kira-kira kita baca sejumlah referensi seperti itu. Begitu ya dokter ya? Iya, begitu. Benar ya. Iya. Nah, kita mau setiap orang itu selamatkan dirinya. Begitu, selamatkan dirinya dengan memperkuat imun tubuhnya. Sehingga waktu dia bernyanyi, dia berteriak, dia menyanyi, dia berdialog, dia tidak mudah menularkan, tapi juga tidak mudah menerima dari orang. Seperti itu. Iya. Sehingga itu tadi saya bilang, ini pesta kegembiraan atau acara kedukaan. Begitu. Kenapa kita masih ragu dengan vaksin? Kalau kita lihat saudara kita sendiri, pada saat dirawat corona, setengah mati bernapas, begitu meninggal dibungkus dengan plastik, ke makam kita tidak dekat. Terus kenapa kita masih bilang corona itu tidak ada? Seperti itu. Iya Bang ya. Jadi ini perlu kesadaran yang baik. Perlu kita pahami bersama bahwa corona itu betul-betul ada dan mengancam nyawa kita. Bayangkan banyak orang di Merauke, Mama Papua, jual noken, jual macam-macam kerajinan, topi, tas, anyaman, segala macam pada saat PON. Itu akan ada interaksi sosial. Mereka akan bertemu dengan orang, dengan pembeli. Nah, pertemuan-pertemuan itu menjadi media. Corona itu berpindah. Begitu. Corona itu berkembang, apalagi keterangan para dokter, virus Delta itu cepat sekali perkembangannya dibanding yang lalu, begitu. Maka itu satu-satunya cara untuk kita melawan dari dalam diri kita adalah harus menambah imun tubuh, seperti itu. Maka itu kenapa PB PON jauh-jauh di muka sebelum PON itu kita buka itu. Kita menyelenggarakan vaksin gratis dan khusus untuk orang asli Papua, kita menghormati dia datang PON ke vaksin, kita siapkan sembako. Di situ ada beras, ada kopi, gula, begitu. Ada minyak, ada mie, begitu. Jadi itu upaya-upaya kita. Kenapa? Kita mau melihat rakyat ini berpesta dalam PON, seperti itu. Jadi jangan bilang bahwa besok tentara, polisi dong halang-halang kita kalau kita tidak sertifikat vaksin. Orang tidak punya urusan di situ. Dong itu jaga-jaga kalau orang baku pukul baru tangkap. Tapi kalau melarang orang karena tidak vaksin, mereka melaksanakan keinginan kami penyelenggara, begitu. Kenapa? Kami penyelenggara mau pastikan bahwa ketika ada pertandingan, jangan ada orang yang menjadi sumber penyebar virus. Tapi orang-orang yang juga di dalam, itu sudah punya imun tubuh untuk tidak dengan mudah menerima virus yang bergentayangan. Seperti itu. Iya Bang ya. Nah itu kira-kira filosofinya, semangatnya, harapannya seperti itu. Begitu. Baik Abang ya. Berarti memang ini kan kira-kira 5.000 orang lebih yang akan terlibat dalam Pekan Olahraga Nasional. Kemudian yang kita lihat bersama bahwasanya di sebagian kalangan masyarakat ini tidak percaya dengan vaksin. Masih menganggap bahwa
COVID ini hanya settingan, kemudian memang mereka juga menolak untuk tidak boleh divaksin. Di sini kita sudah ada Ibu Dokter, mungkin dari sisi kesehatannya Ibu Dokter bisa menyampaikan kepada kita dan juga teman-teman yang ada di rumah, sehingga memang kita dapat mengetahui sebenarnya vaksin itu positif. Ya. Baik, Silakan Bu. Nah, jadi saya menjelaskan sedikit tentang vaksin ya. Iya. Di sini kenapa vaksinasi itu penting ya? Oke. Seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa vaksin itu kita diberikan vaksin untuk membentuk imun dari tubuh kita. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah divaksin itu kita bisa positif. Ternyata itu tidak seperti itu. Kenapa? Vaksin itu merupakan virus yang mati yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menstimulasi imun kita untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi banyak juga orang yang beranggapan bahwa kenapa sih kita divaksin kita masih bisa kena corona gitu. Iya, emang betul. Jadi ibaratnya ini kalau kita setelah divaksin, gejala yang kita dapatkan itu lebih ringan, seperti batuk flu biasa saja. Berbeda halnya dengan orang yang belum divaksin. Kalau belum divaksin itu gejalanya lebih berat. Nah, sama dengan orang yang berkendaraan naik motor, dia memakai helm. Orang memakai helm itu tidak pasti langsung terhindar dari kecelakaan. Sama juga dengan vaksin. Nah, itu hanya mencegah supaya gejalanya yang timbul tidak berat. Seperti itu. Jadi mari sama-sama ayo pace-mace semuanya kita vaksin COVID-19. Apalagi nanti dalam rangka PON ini banyak orang luar ya, dari luar ada 5.000 orang lebih yang datang ke Kabupaten Merauke ini. Seperti itu. Ya, makasih ya. Berarti memang vaksin ini tidak salah. Hanya memang selama ini apa yang sudah tertanam di masyarakat ini yang agak keliru. Malam ini dalam kesempatan kali ini Bapak-bapak, Ibu yang datang memang untuk meluruskan. Kalau dari Bapak Luki sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terkait vaksinisasi ini, Bapak? Ya, selamat malam semua. Tentang vaksin ini, saya sendiri sudah merasakan betapa ampuhnya vaksin itu. Karena dari kecil kita vaksin, kita sudah tahu bahwa itu memang betul-betul terasa sekali kegunaannya untuk kehidupan kita ke depan. Masih kecil kita sudah divaksin. Sampai umur berapa bulan lagi kita vaksin. Sekarang pada saat waktu vaksin ini masih belum terlalu ramai, saya dan teman-teman di daerah pinggiran Kuri, kami sudah vaksin dari yang pertama sampai dengan kedua. Dengan tidak tahu karena ini memang barang ini dia tidak kelihatan, tiba-tiba kita menggunakan mic seperti ini yang sama dan membuka masker, maka teman-teman yang pada saat itu bersamaan kita semua, kita terkena virus corona dan dinyatakan positif pada waktu itu sekitar 15 orang. Tapi karena fungsinya vaksin ini betul-betul sudah ada di dalam tubuh kita menjadi kekuatan, seperti yang tadi Pak Anton beritahu bahwa dia akan menolak yang masuk ke dalam dengan saya baca juga bahwa kalau misalkan kita sudah, nanti Bu Dokter bisa tambahkan, kalau kita sudah mulai alat penciuman hilang, perasa hilang, itu bukan berarti kita sudah lemah, tetapi kita ada sedang berusaha untuk menuju ke kebaikan. Rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman saya, mereka isoman di rumah, makan dengan biasa, makan sayur, jalan masih aktif, walaupun memang sudah dibuat satu ini sama orang kampung di sana. Keluarga ini tidak boleh dikunjungi, keluarga ini tidak boleh dikunjungi. Memang secara psikologis berpengaruh juga. Tetapi setelah kita selesai dengan isoman itu membuat teman-teman saya di daerah pinggiran Kuri sana, mereka percaya diri, dan saya melihat bahwa banyak juga di daerah kota sini orang yang sudah vaksin 2 kali, ya, mereka punya daya kebal tubuh terhadap corona yang mau masuk itu nampak sekali. Jadi mereka betul-betul kuat. Itu
bisa data yang Pak Toding sampaikan bahwa hasil dari yang meninggal ya bulan Juli yang meninggal karena belum vaksin itu lebih tinggi daripada yang sudah vaksin. Jadi saya membaca dan dengar dari seorang hamba Tuhan, dia sampaikan begini, vaksin dan tidak vaksin itu kalau kita sudah terjadwal kapan kita akan pergi, kalau sudah terjadwal. Karena beliau kalau sudah panggil ya tiket sudah jadi, terus tidak ada pembatalan pesawat, pasti berangkat. Iya. Walaupun sudah vaksin 5 kali juga, tapi kalau waktunya harus pergi. Sehingga itu yang kita imani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi saya pikir apalagi menjelang PON, ini satu-satunya kegiatan yang luar biasa di Kabupaten Merauke. Belum pernah terjadi dalam hidup saya. Saya lahir tahun 65 di Kabupaten Merauke 1965. Sampai hari ini saya belum pernah lihat kegiatan yang besar yang akan terjadi di Merauke seperti ini. Seluruh Indonesia datang. Sehingga sangat rugi apabila besok teman-teman, saudara-saudara pada saat kaget lihat cowok-cowok ganteng, cewek-cewek manis-manis datang baru mau coba-coba masuk di sana, maaf kalian tidak bisa masuk. Itu seperti saya umpamakan ada 5 perempuan yang pintar dan 5 perempuan yang tidak ini. Mereka tidak isi buli-bulinya dengan minyak. Pada saat mempelai datang mereka tidak bisa masuk ke dalam. Begitulah pada saat PON juga, kalau pada saat dia tidak vaksin tidak bisa masuk, sangat rugi sekali. Sehingga himbauan kami untuk teman-teman, kebetulan ini memang ada serbuan. Kalimat itu akhirnya jadi suatu kata kalimat yang kalau dipikir-pikir, ini orang mau serbu benar atau bagaimana ini. Tapi maksudnya itu supaya semua orang siap. Dan kebetulan saya seorang guru, dalam protap yang akan dibuat untuk tatap muka terbatas, semua anak dan guru wajib divaksin. Sehingga orang tua juga akan ke sekolah, wajib juga divaksin. Jadi tidak ada salah menjelang PON dapat vaksin gratis, dapat tembakau gratis. Mari kita sama-sama ke sana untuk mensukseskan kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini, saya sedikit mau bertanya nih Bu Dokter. Ini kan untuk vaksin ya, untuk vaksin ini ada beberapa yang punya penyakit bawaan, contohnya asma. Kemudian ada beberapa penyakit bawaan lainnya. Ini bagaimana nih Bu? Apakah mereka masih bisa terlibat untuk mengikuti kegiatan PON? Semisalnya ada relawan ataupun panitia yang memang punya riwayat sakit dan tidak bisa untuk divaksin. Solusinya seperti apa Ibu? Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, kami dari tim medis itu tidak sembarang ya melaksanakan vaksin. Setelah meja pendaftaran ada dilakukan screening. Di screening itu yang screening memang dokter ya. Jadi akan ditanyakan tentang riwayat penyakitnya selama ini. Jadi dihimbau buat masyarakat yang akan vaksin itu harus berkata jujur, sejujur-jujurnya. Jika tidak jujur ya resikonya ada sama pada penerima vaksin. Jadi ditanyakan, ada beberapa pertanyaan di situ. Pertama, apakah mempunyai riwayat alergi? Nah, kedua, ada riwayat asma enggak? Ada riwayat jantung enggak? Ada riwayat penyakit gula? Pernah terkena COVID sebelumnya? Atau 1 minggu terakhir mungkin ada sakit? Di rumah ada yang terpapar COVID? Tidak. Punya riwayat kontak enggak? Itu semua akan ditanyakan oleh dokter yang meng-screening. Jika dari salah satu pertanyaan tersebut, iya, maka itu akan digali betul-betul oleh dokter. Misalnya nih, saya punya riwayat asma dok. Oh iya, riwayat asma ya. Kapan terakhir kambuh asmanya? Kalau dibilang baru tadi malam dok asmanya. Oh maaf, vaksin nggak bisa diberikan. Kenapa? Itu menandakan bahwa asmanya lagi akut. Itu berbahaya. Tapi misalnya asmanya 1 bulan yang lalu dok kambuhnya, atau sejak SD dok kambuhnya. Kita tanya lagi, sekarang ada sesak nggak? Enggak. Kita akan pastikan lagi, kita akan dengar bunyi pernafasannya, dipastikan lagi bahwa memang penerima vaksin ini tidak sesak nafas. Itu boleh diberikan vaksin, seperti itu. Jadi kami dokter yang men-screening tidak sembarang juga men-screening. Kalau ada riwayat gula, gulanya dicek. Seperti itu Mbak. Iya, jadi memang ini
tidak sembarang ya, tidak asal-asalan. Memang sudah mengikuti tahap per tahap yang memang benar seperti begitu ya. Kadang kan masyarakat ini karena mendengar isu atau hoaks yang beredar, ini kalau vaksin nanti bisa langsung kena COVID. Ini kalau yang penyakit bawaan vaksin begini. Itu yang sebenarnya saat ini lagi terjadi di luar sana. Dan terima kasih Ibu Dok sudah menyampaikan sehingga teman-teman yang menonton pun dapat mengetahui bahwa memang dari pihak medis pun tidak sembarang untuk memvaksinisasi orang-orang tersebut. Oke, makasih Ibu Dok ya. Boleh saya tambahkan? Oke, silakan Ibu. Buat yang tadi yang Mbak bilang setiap orang yang divaksin nanti bisa kena COVID. Iya, nah, itu isu yang beredar. Itu isu yang beredar karena orang yang divaksin itu sebenarnya harus bersih dari COVID, ya. Mungkin pada saat datang tidak ada gejala, tapi dia ada riwayat kontak, sudah pernah terpapar di luar, lalu divaksin. Nah, kalau orang divaksin kan imunnya akan bereaksi kan. Nah, di dalam tubuhnya sudah ada virus COVID, sudah terpapar. Jadi itu gejalanya muncul semua. Akhirnya di antigen reaktif hasilnya. Itu yang terjadi banyak di masyarakat. Jadi bukan karena vaksinnya yang bikin dia positif COVID, bukan. Karena memang sebelum vaksin sudah terpapar COVID. Sudah kontak dengan COVID ini. Iya, begitu Mbak. Berarti kan memang selama ini kan yang isu yang tadi saya kembali lagi. Kita sudah vaksin tapi kok kita COVID, kita positif. Tapi memang sebenarnya seperti begitu ya, karena sudah ada kontak dulu sehingga memang setelah vaksin pun kan 14 hari Bu Dok. 28 hari ya, 28 hari. Sekarang, ya. Oke, ya. Oke, ini Elsie sambung lagi ke Bapak Mika ya. Terkait yang tadi disampaikan Bapak Wakil Ketua KONI menyangkut hoaks juga apa yang terjadi di masyarakat selama ini, ada satu pandangan, asumsi dari masyarakat yang sudah tertanam sebagian ya, tidak seluruhnya, bahwa dengan kita menyuarakan vaksin, mengajak masyarakat untuk vaksin, itu sebenarnya kita juga sudah melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam hal dia tidak mau, tetapi untuk ke toko, ke mall, bahkan untuk berangkat harus menunjukkan surat vaksin. Sehingga ini yang membuat masyarakat beranggapan ini kita sudah melanggar HAM, ini pemerintah daerah sudah melanggar HAM. Menurut Bapak ini seperti apa yang sebenarnya terkait masalah HAM dan vaksin? Baik, tadi kayaknya ini ada salah satu pertanyaan ini masuk pada saat kita dialog interaktif ya. Iya. Jadi memang itu tadi kalau tidak salah dijawab sama Pak Anton. Mungkin kakak jawab duluan nanti baru saya melengkapi. Siap. Ya, jadi ada pandangan bahwa itu kita melanggar HAM. Ada hak hidup dan hak asasi manusia. Contoh begini, seorang guru membuat garis dengan kapur di papan tulis, lalu disampaikan kepada muridnya, kapan garis ini panjang dan kapan garis ini pendek. Jawabannya hanya satu, ketika anak murid datang dan membuat garis yang lebih panjang dari garis yang dibuat oleh muridnya. Artinya bahwa garis itu akan pendek ketika ada garis lain yang lebih panjang. Artinya, kapan kita punya hak itu ada ketika ada orang lain yang juga punya hak hidup sama dengan kita. Konteksnya itu, begitu. Jadi, ketika ada orang lain, ada saya, ada Bapak Luki, maka hak saya dan Bapak Luki harus diatur. Begitu, harus diatur. Poinnya yang itu, begitu. Jadi kalau soal hak asasi manusia, kamu orang datang ke tempat PON, di sana ada orang lain. Kau bilang saya tidak mau vaksin karena hak saya, tapi kepentingan kita juga selamatkan hak orang lain. Seperti itu, begitu. Jadi kepentingan penyelenggara adalah menyelamatkan hak semua orang, begitu. Bukan hanya satu orang, seperti itu. Jadi itu penjelasannya bahwa hak asasi tidak bisa dilihat secara subjektif oleh kepentingan seorang individu. Tapi karena ini adalah sebuah momen yang menghadirkan banyak orang, maka hak kita itu diatur setara, setinggi, sesama, sederajat. Jadi tugas kita penyelenggara adalah memastikan bahwa hak semua orang yang terlibat itu dijamin sehat, terpenuhi di situ. Jadi itu bukan soal memaksa, begitu. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa vaksin jangan dilihat sebagai alat paksa, begitu. Vaksin dilihat sebagai kebutuhan akan tubuh kita. Begitu, kebutuhan, bukan keharusan, begitu. Karena kita membutuhkan vaksin untuk menambah kekuatan imun kita. Kita orang per orang, begitu, person per person. Jadi jangan dibilang polisi paksa, tentara paksa, medis paksa, bukan. Justru don sayang kita, don tidak mau kita mati sia-sia. Begitu,
ceritanya. Jadi jangan kita presentasikan ke hal-hal yang sifatnya negatif, salah. Justru mau dilindungi semua orang, mau dipastikan semua sehat, begitu. Sehingga momen besar ini bisa terlaksana. Begitu. Jadi kalau kita bilang hak asasi, semua punya hak, dan pada saat semua berkumpul lebih dari satu orang, haknya harus diatur sama rata. Disitulah nilai hak asasi muncul ketika ada orang lain. Begitu. Terima kasih. Baik, saya menanggapi pertanyaan ini. Terima kasih Kakak Anton sudah menjawab. Jadi hanya saya menyampaikan ibarat waktu kita masih kecil. Ya, waktu kita masih kecil, saya contohnya pada saat kecil itu kan ada namanya vaksin cacar, polio, kemudian hepatitis. Dan pada saat itu, contoh anak saya saja yang kecil. Pada saat itu kita vaksin pun kita bayar. Saat anak saya masih kecil pun kita vaksin itu bayar. Ya. Jadi pada saat kita sudah tahu bahwa waktu kita kecil ini ada penyakit cacar, ya, otomatis itu virus itu sudah ada, dan kita waktu kecil orang tua kita juga sudah mendukung akan hal itu untuk kita melaksanakan vaksin. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang bilang kita melanggar HAM, tidak. Karena ini seperti Kakak Antum, ini merupakan suatu kebutuhan di mana orang tua sudah mencegah sejak sekecil dini, ya, bahwa ini vaksin ini benar-benar memang kebutuhan buat tubuh kita, seperti itu. Jadi kalau bilang kita TNI, kita Polri, dari Dinas Kesehatan memaksa melanggar HAM, tidak. Karena ini apa? Kalau kita mencerdah, mungkin di beberapa kitab suci, contoh kami, bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Ya. Apa yang disampaikan pemerintah, yaitu merupakan dari Tuhan sendiri, gitu. Makanya kita ini hanya patuh kepada pemerintah. Yang pemerintah itu hamba Tuhan. Jadi tidak mungkin pemerintah ini ya memberikan suatu statement atau ini yang memang bikin sesuatu itu menjadi buyar, tidak. Pasti pemerintah sudah berpikir, ya, apalagi dari kesehatan sudah berpikir bahwa vaksin ini benar-benar menjadi herd immunity bagi kita, ya. Saya saya punya cerita. Saya jujur saja bahwa pada saat vaksin pertama datang di Kabupaten Merauke, saya merupakan salah satu perwakilan, ya, minta maaf Bu Dokter. Saya orang pertama juga karena saya pada saat itu mewakili Pak Kapolres. Saya sama-sama dengan Pak Dandim, kemudian Pak Kepala Dinas, itu di tanggal 2 Februari 2021. Ya. Memang saat itu mungkin pada saat vaksin pertama datang di Merauke, orang bertanya-tanya. Saya jujur aja, saya juga bertanya-tanya. Bisa vaksin seperti itu. Tapi saya pikir saya ambil sisi positif. Bahwa saya berpikir bahwa apa yang menjadi aturan pemerintah itu merupakan datangnya dari Tuhan, seperti itu, ya. Kalau menurut ajaran saya seperti itu. Jadi saya ambil sisi positif. Di vaksin pertama tanggal 2 Februari. Vaksin kedua di tanggal 2 berarti tanggal 16, ya. Ulangi, saya di vaksin pertama 4 Februari. Vaksin kedua tanggal 18 Februari. Jadi saya masih dapat estimasi 2 minggu. Di saat bulan Februari, bulan Maret saya pulang lagi ke Semarang. Ini cerita saya. Sampai di Semarang, ini saya juga tidak terlalu berpikir bahwa apa benar ini vaksin. Dan saya mengalami sendiri pada saat itu. Jadi pada saat saya di Semarang, sampailah saya di sana, seperti yang tadi disampaikan sama Kakak Luki bahwa bilang penciuman, itu waktu itu awal-awal saya tidak tahu. Ini jujur saja saya tidak tahu bahwa ini merupakan COVID ini. Karena baru awal, karena perdananya kita juga di Merauke. Saya jujur, saya tidak cium, makan pun tidak ada rasa. Tapi pada saat itu saya duduk makan dengan keluarga, dengan orang tua saya. Tapi tidak mungkin saya bilang ini masakan orang tua tidak enak. Yang lebih parah lagi, waktu saya duduk di depan, itu ada kebetulan teman ada mengirim ikan itu sudah 24 jam di situ. Tetangga sudah pada mencari bau busuk di mana. Saya tidak cium di situ. Tetangga semua coba cari ini bau busuk mana. Setahu saya itu di dalam coolbox itu ikan itu saya tidak tahu kalau bau busuk karena sudah 24 jam dan saya juga lupa. Istri saya, orang tua saya bilang, loh, Mas Mika tidak cium bau, ini di dalam rumah udah bau busuk. Saya tidak cium. Lah, tapi saya diam aja. Kalau sampai saya ngomong,
Berarti bubar ini Ketahuan, satu rumah ya. ini. Ya ini jujur saja. Iya. Saya awal-awal saya tidak terlalu tahu barang ini. Kemudian malamnya, maaf, saya langsung ke tempat ikan ini. Saya tidak ada bau ini, jangan sampai ada yang salah ini. Sampai istri saya, orang tua, kok buang sudah itu? Bikin bau. Saya ini tetangga sudah datang tanya-tanya, kirain ada busuk dari mana, jenazah atau apa. Saya bilang, tidak, ini tidak ada bau. Saya sampai cium ini tidak bau. Kalau saat itu saya di rapid antigen ya, rapid ya. Antibody. Ya waktu itu antibody ya. Antibody. Ya itu pasti sudah positif. Itu sudah pasti. Tapi saya diam saja karena kalau saya sempat berbicara itu bubar itu satu rumah. Ada sekitar 3 hari. 3 hari saya kehilangan penciuman ya. ini Bapak Dan ya. setiap pada saat malam itu badan saya mulai panas. Saya berpikir, ini kenapa? Saya mulai minumlah air hangat, mulai hirup udara uap air panas itu. 3 hari berjalan sembuh. Mulai di situ mulai saya berpikir, rupanya ini vaksin ini nih. Vaksin ini yang membantu saya di bulan Maret. Itu masih awal-awal. Saya minta maaf, itu masih awal-awal. Itu belum semarak di bulan Juli tahun ini. Di bulan Maret itu belum. Pada saat dia melonjak pada saat habis lebaran, harus balik. Seperti itu. Jadi saya boleh sampaikan kepada masyarakat, kami di sini dari TNI Polri, dari Dinas Kesehatan, kami tidak ada memaksa. Tapi itulah kesaksian dari saya pribadi, mungkin dari Kakak Luki, Ibu Dokter, mungkin Kakak Anton juga punya yang seperti itu. Tapi ini yang saya rasakan, di mana saya vaksin perdana seperti itu. Dan pada saat ini saya jujur lagi, pada saya vaksin pertama, saya di Polres Merauke saya orang pertama. Ya, luar biasa. Ya, ini bukan apa. Pada saat saya vaksin, ini kan tidak ada bilang nanti istirahat atau apa, tidak ada. Saya juga tidak tahu karena pada saat itu saya hanya mewakili. Saat itu saya ada bagi masker. Pada saat saya selesai vaksin, saya ke ruangan saya. Itu selesai sekitar jam 10 pagi. Dan seluruh anggota bertanya ke saya, bagaimana kira-kira perasaannya situasi. Coba bayangin saja, saya menjawab biasa aja. Ya, tapi memang pada saat seiring berjalan, baru saya tanya ke yang lain, seiring sudah berjalan, kepada orang yang sudah vaksin berikutnya, mereka tanya kira-kira Pak Kabok waktu gejala Pak Kabok sama nggak? Macam pada saat vaksin mungkin badan lemas, ngantuk. Ya, ngantuk. Saya bilang iyo. Pada saat badan lemas itu, otomatis itu vaksin bekerja. Jadi pada saat memang lemas butuh istirahat, harus istirahat. Saya ini yang karena memang mungkin pekerjaan saya mau istirahat, semua anggota pada tanya ke saya. Jadi dia tanya dari jam 10 sampai jam 7 sore. Sangat antusias ini Bang ya, antusias. Akhirnya jam 8, jam 7 sampai 8 sampai. Itu kepala saya mau pecah. Karena tidak istirahat. Iya. Tapi saya sampaikan bahwa walaupun kepala saya sakit karena tidak istirahat, tapi besoknya it's okay, kembali normal seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dokter itu betul. Sebelum kita vaksin memang kita tubuh harus fit dan juga harus makan, ya. Salah satu contoh tadi kami di poliklinik melaksanakan vaksinasi. Di situ ada salah satu ini ya, anak ya. Nah, salah satu sudah dewasa lah. Dia habis vaksin, katanya dia apa tadi udah? Sesak napas, agak-agak sesak, ya kan? Karena sebelum vaksin agak sesak. Jadi biasa setelah vaksin itu ada observasi 15 menit ya. Nah, jadi saya tanya Bu Dok kenapa? Rupanya dia belum makan. Belum makan. Jadi bagi kita punya pace-mace, namek. Jadi kalau pada saat mau vaksin, pagi-pagi itu susah sarapan dulu. Jangan sampai pingsan. Kita yang belum vaksin tidak makan kita pingsan, apalagi masuk lagi itu herd immunity tambah drop. Jadi ya saya sarankan seperti itu. Itu saja Mbak Elsa. Iya, makasih ya Bang ya. Kami. Terima kasih. Oke. Ibu Dok, sedikit lagi nih Bu. Ini kan ada juga nih yang beredar di masyarakat sendiri terkait vaksin ya. Katanya itu kalau vaksin ini belum lulus uji coba dan sebagainya, dan kemudian masyarakat sebagian beranggapan bahwa pemerintah terlalu memaksakan karena mereka mengikuti apa yang ada di luar negeri, akhirnya beranggapan juga yang sama bahwa vaksin ini nih belum lulus uji cobanya begitu. Dari Ibu Dok mungkin bisa menjelaskan. Baik,
mungkin buat masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ini belum uji coba, berarti dia nggak mengikuti perkembangan berita ya yang ada di Indonesia. Di TV kan sudah dijelaskan bahwa vaksin ini melalui 3 tahap uji coba, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Setelah mendapatkan izin dari authorization apa itu namanya ya, pokoknya IA apa gitu, mendapatkan izin, kemudian dapat izin dari Balai POM, itu baru bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi itu adalah hal yang tidak benar. Memang vaksin ini sudah melalui dari ulama juga sudah. Dari ulama juga, benar bahkan sekali. WHO ya Bu ya. WHO juga. Jadi itu benar. Berarti memang apa yang selama ini teman-teman pace-mace, orang-orang kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mendengarkan tentang itu semua berarti adalah hoax yang lagi dimainkan oleh sekelompok orang yang sebenarnya tidak mau mendukung program vaksinisasi ini. Padahal kan yang kita ketahui dari apa yang disampaikan dari Ibu Dokter sendiri bahwa memang ini sudah vaksin, ini caranya kita. Tadi sudah ada dari Pak Mika, kemudian juga dari Bapak Luki, kemudian dari Bapak Anton sendiri bahwa vaksinisasi ini membantu kita ya sebenarnya ya. Apalagi tadi disampaikan dari Bapak Anton sendiri bahwa untuk PON 20 tahun 2021 di Merauke ini kurang lebih 5.000 orang yang akan mengikuti pekan olahraga tersebut. Kemudian sedikit lagi LCA mengajak kita untuk diskusi sama-sama Bapak. Kemudian yang terkait dengan UMKM. UMKM ini kan berarti kita melibatkan mama-mama masyarakat asli Papua ya, masyarakat yang kita punya mama-mama yang ada di seputaran kota Merauke. Dan apakah mama-mama ini dari tim sendiri sudah mulai adakan kunjungan untuk menyuarakan vaksinisasi gratis ini? Jangan sampai mereka memang belum sempat mengikuti vaksin, sedangkan diharuskan memang yang akan terlibat itu harus menunjukkan kartu vaksin ya. Betul. Mungkin akan disampaikan oleh siapa ya? Bapak Anton langsung ya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan LCM, ada 2 hal yang saya mau sampaikan duluan. Pertama, kita semua sudah nonton Olimpiade Tokyo dan juga Euro 2000 begitu. Iya. Kenapa Eropa itu kalau kita banyak baca referensi bisa mampu melaksanakan Euro? Karena hampir 99% warganya itu sudah vaksin begitu. Coba lihat, mereka datang ke stadion berkerumun, tidak pakai masker lagi. Artinya bahwa mereka tahu mereka akan kena corona begitu. Mereka yakin bahwa mereka akan kena virus, tapi mereka sangat yakin bahwa karena sudah vaksin, virus itu akan mati juga seperti itu. Sehingga Euro itu dihadiri oleh begitu ribuan orang, dilaksanakan dengan meriah karena warga di situ sudah pada vaksin seperti itu. Juga termasuk Olimpiade begitu. Olimpiade dilaksanakan semua orang sudah pada vaksin begitu. Artinya secara medikal mereka pastikan bahwa akan kena, tapi karena punya imun tubuh yang kuat, ya tubuh ini dengan sendirinya dia bereaksi mengalahkan vaksin tadi. Yang kedua soal hoax tadi itu, memang kita juga kadang-kadang harus cerdas ya merespon berita di media sosial. Kira-kira kalimat sederhana begini, di medsos itu tidak ada profesor dan tidak ada anak TK, semua pintar bodohnya sama. Tidak ada baik, tidak ada buruk, sama semuanya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Semua sama 50-50 di situ. Kalau pemerintah sudah bilang vaksin dan ini vaksinnya, kenapa masih ragu? Kan begitu toh? Tidak ada pemerintah yang mau bunuh rakyatnya begini. Justru pemerintah mau tolong rakyat, selamatkan. Seperti itu. Jadi kalau hoax yang tidak bertanggung jawab, itu apa ya? Memang pertanyaan itu perlu diajukan sebagai masyarakat, tapi tidak perlu direspon terlalu besar begitu. Yang paling penting adalah dengar kata pemerintah itu seperti apa. Iya. Yang jelas vaksin ini kan pasti sudah melalui proses pemeriksaan seperti itu. Jadi kita tidak terlalu takut lah. Intinya bahwa mari kita lihat dunia. Wabah ini wabah dunia. Euro bisa dilaksanakan, Olimpiade bisa dilaksanakan. Karena itu warganya sudah vaksin begitu. Sehingga orang bergembira ria, bermain, bernyanyi, berteriak. Karena mereka tahu akan kena vaksin, kena virus. Tapi karena sudah divaksin, mereka tahu tubuh mereka akan bunuh itu virus. Seperti itu. Lalu soal UMKM tadi, kita kurang lebih akan ada 100-an UMKM.
Begitu. Juga akan dikasih dana stimulus untuk mereka bisa mempersiapkan diri kepada Mama Papua. Salah satu syaratnya adalah vaksin. Begitu. Jadi kalau orang-orang Papua, Mama Papua, adik-adik perempuan, bapak-bapak, pengrajin ini, pengrajin, pelukis, pemahat, penganyam ini harus vaksin. Contoh saya di sapu samping lengan kirinya ada bekas luka. Gitu. Bekas luka itu cacar. Tempo hari di kampung itu perkembangan belum seperti sekarang. Tim medis itu datang cari di kampung dan vaksin. Orang tidak lari, semua orang wajib ikut. Dan hari ini kita masih hidup. Begitu. Itu vaksin seperti itu. Bos-bos kita orang-orang besar, taruhlah Pak Bupati, coba cek dia lengan kiri, pasti ada bekas cacar, ada bekas luka di situ. Sama. Kayak apa itu ada. Saya juga. Ternyata itu yang disebut vaksin. Dulu orang bilang cacar, begitu. Jadi intinya bahwa vaksin itu adalah kebutuhan untuk meningkatkan imun tubuh kita, begitu. Jangan kita melihat dari sisi aturan, begitu. Nanti penafsirannya macam-macam. Tapi mari kita lihat ini kebutuhan tubuh kita untuk mencegah itu masuknya virus ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, untuk mama-mama yang UKM, untuk para relawan, untuk para panitia yang terlibat PON, saya mau bilang sini, suka tidak suka semua orang harus vaksin, begitu. Kalau tidak vaksin, kita minta maaf kepada saudara. Silakan saudara menggunakan hak hidup saudara di rumah saja sendiri. Jangan bergabung dengan kita. Begitu. Begitu. Karena semua yang masuk di PON, mau media, mau relawan, mau sopir, mau UMKM, mau penyanyi, penari, pelukis, pemahat, penganyam, semua harus vaksin. Wajib vaksin. Begitu. Saya vaksin, saya aman, koi vaksin, kau aman, kita sama-sama aman, kita sama-sama nonton PON, kira-kira begitu. Saya jaga kau jaga saya, kita bapak jaga. Kita bapak jaga. Oke, Bapak. Iya. Bapak izin ya. Ini tadi kita sudah buka pertanyaan di KKM kolom komentar, kemudian banyak netizen yang bertanya terkait dengan rekrutmen. Maaf agak sedikit melenceng, tapi ini banyak sekali yang bertanya terkait rekrutmen relawan PON ini, apakah KNPI atau Subda PON? Karena KNPI sudah buka dari tahun kemarin. Apakah ini seperti apa nih untuk masalah rekrutmen ini? Yang Bapak mau jadi relawan PON itu harus vaksin. Saya kasih tahu itu syarat intinya nomor 1. Syarat nomor 1 itu ya, harus vaksin. Ya, yang kedua kita sudah bicara clear ya dengan Sub-PB PON Papua, bahwa kewenangannya de jure de facto itu adalah Sub-PB PON. Begitu. Soal yang dilakukan oleh KNPI kita akan lakukan koordinasi. Itu aja. Begitu. Pertanyaan ini saya tutup ya, nanti kita lihat hasilnya nanti. Iya. Seperti itu. Tapi artinya memang sudah ada komunikasi yang baik. Artinya ini pesta rakyat, pesta kita semua. Pesta kegembiraan, bukan acara kedukaan. Jadi harus vaksin. Benar. Intinya adalah harus vaksin, itu syarat utama ya. Mungkin dari Bapak Luki ada yang mau disampaikan atau memang punya pengalaman juga seperti yang tadi disampaikan. Baik, Ketua Panitia Vaksinasi PON. Baik, terima kasih. Oke, Bapak, Ketua Panitia ya untuk vaksinisasi, apakah jadwalnya ini seperti apa Bapak supaya mungkin teman-teman yang mau datang vaksin bisa langsung. Iya. Kalau tidak kita tidak tahu. Iya. Tempatnya di mana saja. Mulai hari Rabu besok kita mulai vaksin itu karena tanggal 25 ya, tanggal 25 dan 26 itu hari Rabu dan Kamis, karena dalam aturannya dan anjuran dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bahwa orang-orang di sekeliling venue-venue harus mengikuti vaksin. Artinya begini, karena nanti ada yang datang, mereka tahu bahwa yang datang nonton ini sudah vaksin, dia juga berani. Karena mereka dari sana sudah PCR, sudah latihan luar biasa bertahun-tahun karena PON ditunda 1 tahun lalu. Sudah latihan sampai di Korea, di Jepang, mungkin sampai di Jerman. Terus tiba-tiba sampai sini hanya gara-gara barang yang tidak kelihatan itu masuk pas pemeriksaan di Bandara Merauke atau di mana, langsung dia dinyatakan positif. Kalau dulu-dulu yang positif itu bagus, tapi sekarang kalau yang sekarang positif kurang bagus, jadi terpaksa dia harus istirahat. Padahal target medali emas untuk kontingen dari provinsi itu sudah ada. Hanya gara-gara ada mungkin masuk di Merauke tidak bisa tidak sehat. Jadi pengalaman saya kemarin, saya berhabis vaksin dengan siswa-siswa saya di SMA Negeri 1 Kurik. Kita kerjasama dengan Korem, Kodim. Jadi ada sekitar 512 orang yang saya vaksin, dan
ada satu anak dia tidak jujur. Dalam arti begini, saya bilang dia mungkin atau tidak terscreening secara baik. Di rumahnya mamanya juga ada demam. Sehingga pada saat setelah dia pulang vaksin, dalam perjalanan pulang dari sekolah lewat jalan yang cukup kurang bagus, orang bilang jalan yang kalau di Semarang itu Pak Toding tahu bahwa ada Lawang Sewu. Kalau kita di sana itu Lobang Sewu. Apa ini juga? Di mana? Ya tapi sudah tutup, kita sudah tutup sekarang. Karena kita sudah tutup banyak, jadi dia sudah tidak jadi Lobang Sewu lagi. Jadi pada saat dia lewat di TSM situ, itu karena jalan provinsi jadi belum diaspal-aspal. Kalau jalan kabupaten saya yakin ya itu Lobang Sewu namanya. Lubang Sewu. Iya. Jadi kalau pada saat dia jalan ke sana pulang, dia hampir jatuh di jalan karena mungkin pusing. Oh, iya. Memang saya waktu vaksin dengan anak-anak saya, mereka datang maupun petugas, saya kasih kopi, teh, nasi kuning, semua makan dulu. Sudah makan di rumah tapi kalau masih bisa makan lagi, saya bilang makan lagi. Sehingga mereka betul-betul kuat, sehat, dan vaksin. Akhirnya dalam perjalanan pulang, dia hampir jatuh. Untung ada seorang kepala kampung dari kampung mana, tangkap dia di jalan. Bawalah dia ke puskesmas, bawa kembali. Dokter langsung dipanggil keluar dari tempat pemeriksaan, langsung ke puskesmas. Setelah periksa dia demam. Demam. Di swab, langsung dia positif. Orang tua datang. Ini kita lihat, ini prosedur yang terjadi ya, orang tua datang. Mereka beritahu kalau di rumah juga ada yang demam, seperti itu. Tapi orang tua merasa seperti apa, terus mereka bawa pulang anaknya. Tidak mau di puskesmas. Sampai di rumah, puji Tuhan. Beberapa hari saya juga belikan vitamin, teman-teman kita kunjungi, karena kita yakin kita sudah vaksin. Jadi kita kunjungi juga, kita berani-berani lah. Kita pergi ke sana, terus kasih motivasi. Saya baru dapat berita anaknya sudah mulai pulih kembali lagi. Puji Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa sakti, silakan tinggal di hutan. Karena tidak akan komunikasi dengan orang lain. Karena dia sakti toh, tinggal di hutan. Kalau dia tinggal di dalam kota, dia sakti bahwa dia tidak mau vaksin, itu artinya saya sudah punya pengalaman dengan ada beberapa orang. Dia tidak pernah mau vaksin. Dia jago sekali. Orang bilang badan paisi, duduk dengan badan paisi, celana pendek, ada matahari, kuat. Karena tidak mau pakai masker, tiba-tiba virus ini masuk. Sampai beberapa hari dia tidak bangun-bangun. Setelah ini sekarang bapaknya itu mulai pakai baju, pakai masker, tiap hari pakai masker. Sudah tidak berani karena dia sudah rasakan bagaimana sesak napas. Kalau di gereja kami di Immanuel Kodim, biasanya orang datang mau ke gereja, kita sudah daring, tutup. Tapi karena gereja kita buka, ada yang masuk, saya bilang begini, maaf ibu sudah pakai masker, bapak sudah pakai masker, saya mohon pakai masker satu lagi dari gereja. Aduh, terlalu sesak napas. Saya bilang begini, lebih bagus sesak napas di dalam gereja dan hati senang, daripada nanti sesak napas di rumah sakit, tidak ada orang yang lihat, dan hati susah. Akhirnya mereka pakai. Jadi memang kita lihat bahwa pemahaman-pemahaman yang diberikan hoax-hoax ini, dunia tipu-tipu ini memang terlalu berat. Ada orang yang tertidur karena memang dia harus berangkat dengan kursi roda, berangkat di Bandara Sentani, dan tidak ada orang yang vaksin di Bandara Sentani, tidak mungkin orang penumpukan orang situ. Dan taruh dia situ barang foto. Akibat vaksin orang ini meninggal. Bagaimana tidak, masa orang baru vaksin langsung meninggal? Itu memang saya bilang dunia tipu-tipu. Jadi teman-teman, mari pada saat kita mau berfoto dengan artis atau juara yang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, dari Manado, dari Makassar, kemungkinan kita akan lakukan pelukan. Karena ini yang favorit, dia main bagus, dia balap motor bagus, Idola ini. idolanya luar biasa tanpa takut. Tapi karena sudah vaksin, sama-sama vaksin, maka ya kemungkinan kalau terkena ya pasti kuat. Tapi kalau belum, maaf, aku sudah vaksin nggak, belum, saya tidak mau. Saya tahu karena Pak Anton sudah vaksin, semuanya sudah vaksin, ya saya berani pegang badan, begitu. Terima kasih. Terima kasih, hawanya luar biasa. Ya baik teman-teman semua.
diskusi malam ini cukup sangat menarik, tetapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, sudah pukul 20 lewat 18 menit, memang kita akan melanjutkan mungkin di momen-momen berikutnya lagi, pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, saya minta kesediaan dari masing-masing narasumber untuk memberikan wejangan-wejangan sebelum kita berakhir. Baik, selamat malam pemirsa setia Info Kejadian Kota Merauke. Saya Kabak Polres Merauke, mewakili Polres Merauke, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Sub PB PON Klaster Merauke yang sudah bersama-sama dengan kami Polres Merauke dan dari Pordokes Klinik Polres Merauke untuk melaksanakan serbuan vaksin. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami, dan kami berkeyakinan bahwa animo masyarakat untuk serbuan vaksin ini sangat besar untuk menjalang PON. Kau jaga saya jaga kau. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Ibu. Baik, pemirsa, ucapan yang sama seperti Bapak Kabak Ops Polres Merauke, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sub PB PON yang telah melaksanakan serbuan vaksin ini. Dan untuk masyarakat Kabupaten Merauke, mari kita sama-sama datang ke serbuan vaksin tersebut guna membentuk herd immunity dan untuk menjamin kelancaran PON 20 tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Oke, Bapak. Saya ini sudah vaksin, untuk semua orang tahu ya. Iya. Saya sudah vaksin. Saya sudah cacar juga tempo hari waktu kecil. Jadi saya vaksin, saya kuat. Kau vaksin, kau kuat. Saya vaksin, kau vaksin. Kita sama-sama berpartisipasi dalam PON. Panitia, relawan, UMKM, penari, penyanyi, pelukis, pemahat, penonton. Semua harus vaksin. Kalau tidak bisa masuk. Seperti itu. Jadi mari kita semua berpartisipasi menerima vaksin sebagai kebutuhan akan tubuh kita. Jangan dilihat sebagai paksaan karena undang-undang atau karena polisi, tentara. Tidak. Ini kebutuhan tubuh. Begitu. Dan khusus untuk orang asli Papua disiapkan sembako. Begitu, disiapkan sembako oleh Bapak Luki nih, Ketua Panitia. Ketua Panitia Vaksin PB PON Klaster Merauke. Jadi mama enang-enang ambe-ambe yang ada di mana hari Rabu itu mulai vaksin. Lihat di mana yang ada logo PON, datang ke situ, ada sembako di situ juga, nanti dibantu. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama, saya jaga kau jaga saya. Kita berpesta dalam satu pesta persaudaraan, yaitu PON Papua. Torang bisa, begitu. Torang bisa. Baik, Merauke hebat kalau kau sudah vaksin. Karena tidak mungkin tamu datang dan dia tidak lihat ada anak-anak Merauke yang menerima tamu, tari-tarian, dan dalam keadaan sehat. Kalau kita sudah vaksin, pasti kita masuk ke ring satu pun juga kita berani masuk. Dalam beberapa waktu ke depan, hari Jumat kalau tidak salah, kita dapat berita Pak Jokowi mau datang. Iya. Jadi pasti itu juga akan ramai. Tanggal 27 ya. Tanggal 27 hari Jumat ya Pak ya. Dengarnya informasi begitu. Sehingga ini pasti juga akan melibatkan banyak orang. Pasti ada tarian-tarian juga. Nanti pada saat memang kau jago tarian, tapi kalau ditanya kau belum vaksin, maaf, kau geser dulu, kita ganti yang lain. Jadi mari, kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Kita vaksin dan tidak sakit. Itu jarum kecil saja. Itu macam semut yang dating metal tak begitu saya. Ya, kecuali dulu mantri zaman Belanda dulu mungkin suntik lo lempar begini kah. Tapi non taruh bebet, habis selesai. Sehingga mari vaksin, kau hebat, Merauke hebat. Oh iya. Oh iya, terima kasih. Ini terus oke. Oh ya, tentang vaksin. Iya, tempat vaksin, Bang. Tempat vaksin. Tempat vaksin yang pertama di GOR. Rencananya hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis di GOR. Hari Jumat dan Sabtu di gereja Gereja Katolik Sang Penebus Kampung Baru. Terus setelah itu di Alkitab Kristen Wasur. Sekolah Alkitab Kristen Wasur.
Bagi anak-anak yang ada di sekitar daerah yang sudah disebutkan, mungkin SMA 3 yang belum vaksin, SMK 3, bisa merapat ke daerah yang kami sebutkan atau pula merapat ke GOR. Dan bagi anak-anak yang berikut, hari Senin dan Selasa minggu depan, tanggal 30 dan 31 Agustus, akan ada lagi vaksin di daerah Kebun Coklat. Daerah di mana tempat balap motor. Dan balap motor ini salah satu perlombaan yang sangat menarik. Karena disitulah jiwa anak muda dipertaruhkan. Terus kalau jiwa anak muda dipertaruhkan di dalam perlombaan ini, baru anak muda tidak ada yang nonton, orang tua yang nonton. Seperti apa begitu? Jadi vaksin akan dilakukan di SMK 1 Tanah Miring, SP 7, SMP Negeri 8 di daerah dekat Patung Beni Murdani, dan ada keterlibatan juga dari SMP 11. Dan kalau sudah vaksin bagi anak-anak sekolah, sudah bisa nonton PON dan sudah bisa melakukan Ketua Panitia ya vaksinisasi. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Anton Kaise yang merupakan Wakil Ketua Sub PB PON Kabupaten Merauke. Kemudian kita punya Bapak Mika selaku Kabak Ops Merauke, dan kita punya Ibu Dokter yang sudah hadir malam hari ini. Untuk itu LC akan membacakan kembali jadwal yang ada untuk dosis pertama serbuan vaksin menjelang PON 20 di Merauke. Jadwal vaksin dosis pertama untuk tanggal 25 sampai 26 Agustus tahun 2021 dimulai dari jam 8 pagi bertempat di GOR Dispora Jalan Prajurit. Kemudian untuk tanggal 27 Agustus 2021 dimulai dari jam 8 pagi Gereja Katolik Sang Penebus Kampung Baru. Tanggal 28 Agustus 2021 jam 8 pagi Sekolah Alkitab Kristen Wasur. Tanggal 30 Agustus 2021 dimulai dari jam 8 pagi SMK Negeri 1 Tanah Miring, dan kemudian tanggal 31 Agustus 2021 dari jam 8 pagi SMP Negeri 8 Tanah Miring. Usia 18 tahun ke atas membawa KTP. Usia 12 sampai 17 tahun membawa fotokopi kartu keluarga. Untuk ibu hamil dan menyusui bisa divaksin, dan kemudian target per hari 500 dosis vaksin. Kok vaksin, kok dapat sembako, kok nonton PON. Untuk itu bagi kita semua warga Kota Merauke, mari kita sama-sama mensukseskan Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 ini, karena ini merupakan momen yang langka. Kapan lagi kalau bukan saat ini. Untuk itu kok saya jaga kok, kita bagus jaga teman-teman, kita semua harus vaksin. Sudah disampaikan tadi bahwa vaksin ini halal. Kemudian isu-isu hoaks, mari kita sama-sama perangi hoaks itu secara bersama. Untuk itu saya Elsie Titi Halawal, host podcast Papua Selatan beserta bintang tamu yang hadir malam ini. Kami pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Dekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.